Baik, selamat siang dan selamat datang di Fairfield Wedding Talk Show bersama saya Aldo Adela. Dan hari ini kita sudah berada di Fairfield Hotel Surabaya. Dan kita sudah bersama vendor-vendor pilihan di siang hari ini. Dan di acara talk show siang hari ini bertujuan agar semua calon mempelai yang ingin melangsungkan eventnya tidak takut lagi. Karena pastinya semua vendor yang ada di siang hari ini akan menjelaskan bahwa mengadakan event, baik itu engagement, pernikahan, atau event lainnya di event new normal ini sangat aman. Karena mereka telah melakukan banyak sekali protokol yang sesuai yang telah dianjurkan pemerintah. Nah, sebelum kita ngobrol apa saja protokol, bagaimana tren di era new normal ini, kita akan terlebih dahulu kalau kata pepatah, nggak kenal maka nggak sayang ya, bener ya. Jadi kita mau kenalan dulu bersama vendor-vendor yang ada di sebelah kanan dan kiri saya ini. Jadi kita mulai memperkenalkan diri dulu vendor yang berada di ujung paling kanan, bergiliran searah jarum jam hingga vendor yang ada di sebelah kiri. Silakan. Halo semua, saya Christian dari Pativana Film. Selamat siang semua, saya Mita dari Muel Foto. Selamat siang, saya Riko dari Bihin. Selamat siang semuanya, saya Yoga dari Fairfield Hotel Surabaya. Siang semua, saya Lea dari House of Lea Bridal. Saya Jessica dari Butterfly Decor. Saya Felicia dari Phoenix Event Organizer. Saya Grace, perwakilan dari Phoenix Event Organizer. Baiklah, kita sudah berkenalan, itu tadi vendor-vendor yang ada di siang hari ini. Nah, untuk membicarakan mengenai protokol new normal apa aja yang akan dilakukan oleh seluruh vendor yang ada di Fairfield ini, terlebih dahulu saya ingin sedikit berbincang dari perwakilan dari Fairfield Hotel ya. Nah, jadi venue seperti kita tahu bahwa venue ini merupakan salah satu elemen terpenting dalam mengadakan sebuah event. Nah, kalau dari Fairfield Hotel sendiri Pak, protokol apa yang diterapkan Fairfield Hotel sehingga customer itu nggak usah cemas, nggak usah khawatir jika ingin mengadakan event di Fairfield? Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa Fairfield Hotel Surabaya sebelumnya kita sempat tutup selama 3 bulan. Kemudian kita reopening lagi di bulan Juli. Jadi dan perlu saya tekankan juga selama kita tutup, kita tidak pernah menjadi tempat untuk karantina. Jadi bisa dipastikan venue kita aman. Kemudian untuk new protokol kesehatan yang sudah kita lakukan, sebelum hotel kita mulai buka kembali, kita sudah lakukan disinfektan di semua area hotel. Kemudian juga karyawan kita lakukan tes kesehatan. Jadi bisa dipastikan semua karyawan kita dalam kondisi sehat untuk melayani tamu-tamu kita. Kemudian di setiap pintu masuk karyawan dan pintu masuk tamu kita lakukan temperatur body check untuk memastikan kesehatan tamu juga. Dan kita juga tempatkan banyak hand sanitizer di banyak public area seperti di front desk, kemudian di restoran, di lift. Jadi di banyak area ada banyak hand sanitizer. Baik, jadi udah pasti semua protokol diterapkan ya Pak ya? Mulai dari hand sanitizer, pengukuran suhu tubuh, hingga social distancing udah aman semua ya? Betul, jadi kita menerapkan semua new protokol yang sudah disarankan dari pemerintah, kemudian dari Marriott International juga mengeluarkan new protokol juga yang kita sudah ikuti. Oke, baik. Nah, berbicara mengenai event di new normal sendiri Pak, kita melihat bahwa new normal ini akan membawa sebuah event ini ke sebuah tren yang baru. Biasanya kalau pesta, kalau resepsi, kalau party itu banyak di ballroom yang besar-besar. Sekarang lebih ke arah intimate Pak. Nah, seperti venue yang ada kita berada sekarang ini kan ballroom dari Fairfield. Nah, mungkin kalau bagi para calon mempelai atau orang-orang yang ingin mengadakan event Pak, selain ballroom ini di Fairfield ada venue apa lagi ya? Baik, di Fairfield Hotel Surabaya kita cukup punya banyak pilihan untuk venue. Jadi kita punya venue indoor, juga punya venue outdoor. Kalau untuk indoor, salah satunya ballroom di mana sekarang kita berada. Kita juga punya meeting room yang bisa kita pakai untuk holy matrimony, yang suka indoor holy matrimony. Kemudian kita juga punya outdoor venue yang berada di lantai 5, salah satu bagian dari restoran kita juga. Kapasitasnya bisa menampung sampai 150 orang. Jadi dengan view yang sangat bagus terutama di senja.
bisa jadi salah satu tempat favorit untuk mengadakan wedding tempat kita. Oke, jadi nggak usah khawatir ya kalau jadi misalnya ingin mengadakan wedding ataupun pesta apapun dengan jumlah yang nggak terlalu banyak pun bisa ya, bisa menyesuaikan di venue-venue yang ada di Fairfield karena nggak cuma satu venue yang ada di sini ya. Betul. Baik Pak, nah terus berbicara mengenai F&B, ini bagaimana? Kalau saya lihat beberapa kan juga mulai berubah juga ya, kalau biasanya kita makan buffet ambil sendiri, sekarang diambilkan. Kalau di Fairfield sendiri untuk penyajian F&B-nya makanannya seperti apa? Baik, sesuai dengan arahan new protokol yang sudah disampaikan dari pemerintah, jadi kita mengikuti new protokol dari pemerintah dan juga Merit Internasional. Untuk penyajian makanan dari setiap buffet kita sudah selalu siapkan staf di sana untuk membantu tamu-tamu kita untuk mengambilkan makanan. Jadi tamu tidak perlu ngambil makanan sendiri, jadi sudah ada tim kita yang akan mengambilkan makanan di setiap buffet. Kemudian staf kita juga kita dilengkapi dengan sarung tangan, kemudian masker, juga pakai face shield juga. Jadi bisa kita pastikan keamanannya. Tadi kan udah buffet Pak. Kalau Chinese set menu gimana penyajian di Fairfield ini? Baik, kalau untuk set menu di sebelum era new normal biasanya kan makanan kita taruh di tengah, tamu ngambil sendiri. Untuk yang new normal protokol ini, jadi kita sudah siapkan staff kita, which is kita akan bawakan makanan dari kitchen, sudah di portion individual dengan di wrap dengan food cover. Jadi kita akan bawakan langsung individual per tamu dengan dilindungi dengan food cover, seperti itu. Baiklah, kita sudah berkenalan dengan Fairfield Hotel Surabaya. Selanjutnya kita ingin mengenal lebih dekat, seperti yang bisa kita saksikan di sini. Dekor yang sangat cantik di siang hari ini tuh dipersembahkan oleh Butterfly Decoration. Jadi saya ingin bertanya kepada perwakilan dari Butterfly Decoration, ada Jessica ya. Oke, Jessica, kalau ngomongin soal tren nih, kan udah pasti event juga banyak yang pending kan di tahun ini ya. Nah, tren warna atau tren dekorasi apa yang di tahun 2020 ini lagi happening? Jadi untuk tren dekorasi yang akan datang itu warnanya lebih ke arah natural. Untuk permainan warna yang jreng itu agak kurang sekarang ini. Jadi warna-warna soft seperti warna pastel, warna ivory, peach, pink muda, lebih ke arah situ. Apalagi sekarang trennya bukan yang dekor ke terlalu heboh tapi lebih ke minimalis, trennya ke situ sekarang. Oke, baik, seperti yang udah disampaikan oleh Pak Yoga tadi, kan di Fairfield ini banyak sekali venue yang bisa kita pakai untuk acara, entah itu wedding, entah itu birthday atau acara yang lain. Nah, dekor seperti apa yang cocok diaplikasikan, entah itu di ballroom ataupun di outdoor dari Fairfield? Kalau di ballroom itu lebih cenderung ke selera calon mempelai. Seperti yang sekarang ini dekorasinya kan lebih dominan hijau. Tapi ada juga calon mempelai yang mungkin gak suka hijau, maunya lebih ke bunga-bunga aja. Itu juga bisa. Sedangkan kalau ke outdoor itu yang pasti lebih ke arah natural. Kalau outdoor kurang cocok kalau misalnya pakai bangunan atau struktur-struktur itu kurang cocok. Kalau untuk dekorasi yang cocok menurut saya untuk di ballroom Fairfield ini lumayan banyak, karena untuk ballroom Fairfield sendiri nuansanya sudah modern. Jadi untuk model minimalis, untuk model garden ataupun model bangunan itu juga bisa masuk. Cuma tren warna yang sekarang ini terutama di new normal itu lebih ke arah pastel, warna soft. Walaupun memang masih ada mempelai yang mewajibkan dari keluarga harus merah, tapi memang sudah jarang sekarang. Sedangkan kalau untuk di area poolside yang di outdoor, yang pasti untuk outdoor tidak ada bangunan atau dekorasi yang blocking. Yang pertama tidak cocok, yang kedua bisa roboh. Ibaratnya kapal layar kalau ketiup angin, yaitu nanti bisa roboh. Jadi biasanya dekorasi kalau di outdoor itu kita pakai yang see-through atau yang lobang-lobang, misalnya pakai besi-besi yang nerawang, atau yang sekarang lagi musim pakai wedding art
art sekarang juga tidak melulu model bulat, tapi bisa kayak berbentuk gading atau bentuk-bentuk lainnya. Variasinya sekarang lumayan banyak, mengingat banyak mempelai yang sekarang juga memilih lebih ke dekor intimate atau wedding intimate dan acaranya hanya untuk holy matrimony saja. Oke, dan butterfly decor sendiri, ini kan saya tahu butterfly decor ini eventnya sangat banyak. Bedanya butterfly decor sama dekorasi yang lain apa, Ceh? Yang pasti kita harganya lebih reasonable dengan hasil yang tidak kalah bagusnya. Bisa dicek mungkin di IG atau chat di WA yang ada di IG untuk membandingkan harga dan portofolio kami. Oke, jadi fasilitas bintang 5 harga kaki 5 ya? Kalau harga jangan kaki lima. Oh jangan ya, jangan ya. Harganya reasonable ya. Iya. Rugi soalnya kalau ntar kaki 5 harganya ya. Oke, nah terima kasih dari Butterfly Decoration. Iya, sama-sama. Dan selanjutnya kalau kita event, udah ada venue-nya, dekornya udah bagus, pastinya kita butuh dokumentasi. Kita punya 2 dokumentasi yang hadir di siang hari ini. Ada Pativana Film dan Muel Fotografi ya. Ada Chris dan juga Mita. Oke Chris, dari Pativana Film. Kalau mengenai, kan beda-beda ya. Taste-nya dari setiap videografer dan fotografer ini kan beda-beda. Kalau Pativana Film ini konsepnya sendiri seperti apa sih? Kalau dari Pativana itu, Pak Aldo, itu kami sebenarnya mengedepankan karakternya couple-nya. Jadi memang kami punya style dari kami itu intimate kayak gitu-gitu. Lebih ke romance, lebih ke arah realnya yang terjadi hari H seperti apa. Tapi kita akan menyesuaikan bagaimana karakter dari couple-nya itu. Jadi yang akan menonjol adalah karakter couple-nya sehingga setiap couple akan punya dokumentasi wedding yang berbeda. Gak akan mirip lah. Jadi, gitu. Oke, kalau dari Muel, dari Mita gimana? Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau menurut saya di era new normal ini konsep weddingnya itu lebih intimate. Lebih intimate itu mungkin konsep bajunya lebih simple, casual, tidak terlalu yang besar, lebih minimalis seperti kalau misalnya punya Lea, Lea itu lebih model duyung, itu lebih tren di tahun ini. Jadi lebih simple, minimalis, casual, sudah oke. Oke, jadi kalau hari H lebih ke arah intimate, lebih ke arah casual ya, nggak terlalu glamor, nggak terlalu grande seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita ngomongin soal pre-wed, spot pre-wed favorit kalian sebagai fotografer dan videografer di mana? Entah itu sebelum COVID atau yang menurut kalian aman di era COVID seperti ini? Menurut dari Muel Foto, lokasi yang sangat diidamkan banyak orang yaitu Bali dan Bromo. Kenapa? Karena di Bali sendiri banyak sekali tempat-tempat yang estetik seperti pantai-pantai, tebing, itu banyak sekali air terjun, villa yang menghadap ke sawah, itu banyak sekali. Kalau untuk orang yang suka pegunungan, lebih banyak ke Bromo. Karena kami sendiri juga banyak klien yang lebih memilih Bromo dan Bali ketimbang mungkin Banyuwangi, Surabaya gitu. Silakan, kalau dari Pativana, itu tadi Bromo dan Bali ya kalau dari Muel Fotografi. Kalau dari Pativana? Kalau dari Pativana gini mungkin, kita semua mungkin sama-sama tahu tempat bagus kan banyak banget kan. Jadi kalau dari Pativana itu cuma ada 2 opsi ini, antara tempat bagus apa tempat kurang bagus. Nah, selama customer kami itu, selama couple-nya itu pinginnya di tempat bagus, kita akan menyetujui. Kecuali yang dipilih tempat yang kurang bagus, itu baru akan kita ralat ke berbagai tempat yang bagus tuh. Karena kalau disebutin ya, banyak banget. Jadi nggak ada habisnya, mau di dalam negeri atau overseas, banyak banget kalau tempat bagus. Oke, dan kalau di Surabaya sendiri, Fairfield kan salah satu yang menurut aku nih, menurut aku nggak tahu, menurut teman-teman foto dan video itu banyak spot yang Instagramable. Jadi untuk beauty shot sebelum pas hari H, waktu resepsi itu kan banyak nih spot-spot di Fairfield yang bisa dipakai untuk beauty shot. Kalau dari Pativana dan Muel, spot di Fairfield yang menurut kalian paling estetik di sebelah mana? Kalau yang paling estetik banyak di Fairfield. Kebetulan dari sisi foto dan video, salah satu cahaya yang paling bagus adalah cahaya alami dari matahari. Dan kebetulan Fairfield ini bangunannya banyak kacanya. Jadi
ketika kalau kita ambil couple kan pagi biasanya nih. Jadi waktu cahayanya masih bagus-bagusnya, itu cahaya bagus itu masuk ke Fairfield. Di kamar bagus, cahaya masuk. Terutama yang pas menghadap ke timur kalau pagi dan menghadap ke barat kalau sore. Di pool bagus, kebetulan poolnya ada view kotanya. Bener Pak ya? Bener kan Pak, nggak salah. Setelah itu di dekat kita ini ada tangga juga bagus. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Muel, kalau nggak kejawab semua nanti. Silakan. Ya mungkin ini sudah dijawab, banyak dijawab sama Pak Tivana ya. Ini saya mau menambahkan dikit, mungkin di area depan ballroom itu banyak kacanya kan. Sudah dibilang tadi, jadi kalau melakukan foto video sangat bisa menghasilkan natural light di situ. Mungkin kalau banyak orang nggak tahu di drop off-nya, kalau kita mengarah ke parkiran itu juga ada tembok yang sangat estetik untuk difoto. Oke, berarti banyak orang nggak tahu bahwa selain tadi ada poolside, ada tangga, dan ada ruangan yang suite yang bisa dipakai untuk berfoto, ada tembok yang bisa dipakai di drop off ada ya? Iya ada. Berarti saya nanti difotoin di situ. Iya boleh. Oke, dan itu tadi dari teman-teman Pak Tivana dan Muel yang udah ngasih kita sedikit tips and trick foto-foto di mana sih tempat favorit mereka dan juga di Fairfield, spot mana yang instagramable dan bisa dipakai untuk foto. Nah, berikutnya kita mau ngobrol bersama Koriko dari Behind Taylor. Koriko, nih kalau ngomongin soal jas pria, jas itu kan everlasting ya. Kalau tren jas yang lagi naik daun apa? Seperti apa tren jas yang paling kekinian nih? Silakan. Tes, kalau selama ini sih di tempat kita yang untuk tahun ini yang paling banyak, awal-awal tahun itu yang paling banyak dipilih memang sebetulnya warna gelap ke arah hijau. Jadi sedikit-sedikit semi-semi jade, biru-biru gitu masih oke kalau sekarang yang awal tahun. Cuman semenjak ada corona memang kebanyakan dari klien kita, dari couple itu memilih warna yang agak-agak terang. Karena kan sekarang juga wedding mereka juga cuman adakan di couple juga, cuman hanya acara-acara secara rohani aja. Jadi dan itu acara juga siang. Kalau siang selama ini kita selalu kebanyakan klien dari kita sarankan untuk memilih warna yang agak cerah seperti keki. Kalau paling seumpama paling gelap pun juga warna coklat yang agak-agak terang masih ya. Gitu. Oke, berarti ada pergeseran juga ya di pemilihan warnanya sendiri. Iya benar, soalnya ya karena kita cuma ngadakannya juga cuma siang juga. Oke, kalau sedikit tips and trick untuk memilih jas, mungkin orang yang badannya lebar harus jasnya seperti apa? Ada nggak seperti itu, Koriko? Gini, kalau kita sih, kalau saya sih lebih sarankan ke pemilihan kain. Kalau kayak gitu, kalau orangnya yang biasanya otomatis yang badannya agak-agak besar, yang agak-agak gemuk, itu biasanya kita pilihkan kain yang agak-agak lemes, maksudnya yang nempel di badan. Kenapa? Kalau kita pilihkan kain yang agak sedikit kaku, dipakai sama kokonya, itu bisa kelihatan lebih gemuk. Pertama, kedua itu tidak juga nyaman untuk dipakai itu kegiatan, itu nggak nyaman sih. Cuman kalau orangnya memang agak kurus, kita juga pilihkan kain yang agak sedikit ngembang-ngembang kaku-kaku dikit. Jadi badan kelihatan berisi. Jadi nggak kelihatan, cungkring. Oke, jadi triknya ya kalau milih jas itu dari kain ya? Iya. Orang yang agak berisi badannya pilih yang agak nempel di badan agar lebih ramping. Dan kalau orangnya agak kecil itu yang gak kaku biar badannya lebih mengembang ya? Iya. Pilihan kedua jatuh pada warna biasanya. Kayak gimana tuh? Kalau warna biasanya orang yang kulitnya agak-agak terang, kita biasanya pilihkan yang agak-agak gelap. Memang. Jadi biar dia kelihatan lebih putih. Kan gak ada orang yang mau kelihatan lebih hitam. Saya yakin gak ada yang mau kelihatan lebih hitam. Pasti mau kelihatan lebih putih. Jadi kalau orangnya agak-agak gelap, kita pilihkan yang juga warnanya kebalik. Kalau yang warnanya gelap, kita pilihkan yang warnanya gelap juga. Kalau terang kita pilihkan agak-agak terang enggak apa-apa. Cuman ya itu supaya orang kelihatan lebih putih. Oke, baik, terima kasih untuk Koriko dari Behind Taylor. Dan selanjutnya itu kan dari grooms. Kalau dari bride pasti nggak akan lepas dari namanya bridal. Dan udah bersama kita Celea dari House of Lea. Celea, kalau berbicara mengenai bride kan pasti bride ini pingin tampil secantik-cantiknya ya di hari yang paling spesial, momen sekali seumur hidup dari kedua mempelai ini. Nah, ada nggak sih gimana suggestion untuk milih make up dan hairdo yang cocok untuk karakter wajah?
Silakan. Untuk memilih make up dan hairdo sesuai dengan karakter wajah, kita mengetahui bahwa wajah itu kan ada yang lonjong, ada yang bulat, persegi. Nah, itu tantangan bagi kita sebagai make up artist untuk menonjolkan kelebihan calon customer, calon mempelai. Jadi kita juga harus bisa menutupi kekurangan-kekurangan seperti misalnya contoh wajah bulat, dia juga gimana supaya kelihatan tidak terlalu bulat. Jadi kita siasati dengan sanggul yang menutupi kekurangan mungkin area pipi. Terus juga untuk make upnya juga siasati supaya dia nggak terlalu kelihatan bulat. Seperti itu. Oke, itu tadi dari make up dan hairdo-nya. Kalau dari dress sendiri, di tahun ini yang sedang hits, sedang kekinian, banyak peminatnya tuh dress seperti apa, Ci? Dan gimana sih milih? Kadang kan orang bingung ya, milih dress di ballroom pakai dress apa? Habis gitu kalau di outdoor pakai dress apa? Dan sekarang malah bergeser ke intimate yang undangannya nggak terlalu banyak, lebih warm nuansanya. Itu dressnya seperti apa sih, Cih, yang cocok untuk suasana tertentu? Ya, beda dengan tahun lalu ya. Mungkin kalau tahun lalu Surabaya masih tren dengan ball gown yang glamour, yang mewah gitu ya, ekornya yang panjang. Tapi untuk sekarang mereka lebih memilih bentuk A-line, terus ekornya nggak seberapa panjang, ringan. Jadi bisa berinteraksi dengan tamu-tamu lebih gampang, tapi tetap elegan. Untuk make up, terutama misalnya yang punya kekurangan bentuk wajah, misalnya saya kasih contoh, kalau oval itu cenderung wajahnya pasti ideal ya, jadi dia pasti cocok untuk model apapun. Kalau mungkin bulat, itu kita siasati dengan shading, juga foundation yang nggak terlalu tebal, karena kalau interaksi dengan tamu jadi tetap fresh, nggak terlalu istilahnya medok gitu ya. Kalau untuk mata mungkin kita tonjolin di bagian mata, dan warna-warna lipstiknya soft, dan juga model rambutnya natural, nggak terlalu berat. Itu mungkin tips yang cocok untuk intimate. Dan gaun yang dipakai untuk pengantin, terutama di outdoor, kita sarankan biasanya bentuk mermaid atau duyung. Terus kalau untuk yang ballroom tapi nggak terlalu besar, mungkin juga bisa cocok dengan model A-line. Tapi untuk yang ballroom, yang mungkin undangannya lumayan banyak dan luas, itu bisa memakai ball gown. Tetap elegan tapi yang lebih simple mungkin ya. Iya betul, simple. Trennya jadi tahun-tahun ini di era new normal ini kalau saya rangkum dari beberapa vendor itu lebih casual, lebih simple, lebih minimalis ya. Jadi menonjolkan bahannya. Bahannya ya. Ya. Oke, thank you Cil ya. Thank you. Tapi jangan khawatir, kalau bingung supaya ada gambaran, sesaat lagi kita bareng Cilea bakal melihat-lihat sih dress-dress dari House of Lea yang seperti apa. Tapi sabar, kita mau ngobrol dulu bareng teman-teman dari Phoenix Event Organizer. Ada Grace dan juga Feli ya. Nah ini istilahnya kalau kita ngomongin soal event organizer itu eksekutornya, otak dari sebuah pesta, dari sebuah acara. Nah, kalau dari Phoenix Event Organizer sendiri nih yang dipersiapkan untuk protokol new normal seperti apa? Ya, jadi terima kasih kalau ada untuk pertanyaannya. Kami dari Phoenix Event Organizer menawarkan konsep pernikahan yang intimate wedding. Nah, intimate wedding sendiri ini adalah konsep pernikahan yang dimana calon pengantin tidak mengundang terlalu banyak tamu, namun hanya mengundang keluarga atau teman-teman dekat calon pengantin. Tapi jangan khawatir, walaupun tamunya tidak terlalu banyak, namun acara tidak akan terasa sepi, namun akan terasa lebih memberikan kesan yang lebih hangat, intim, dan lebih sakral. Maka dari itu kami juga merekomendasikan Fairfield Hotel sebagai alternatif venue di Surabaya untuk melaksanakan acara
intimate wedding ini. Oke, jadi konsepnya lebih wedding intimate ya. Ya, Dan dengan konsep dari wedding intimate tadi, Phoenix Event Organizer merekomendasikan Fairfield gitu salah satunya ya. ya. Ada yang kurang loh. MC-nya Aldo Adela harus Oh, direkomendasikan iya, iya. juga ya. Nah, dan vendor, nggak, kalau konsep protokolnya sendiri seperti apa yang dilakukan dari Phoenix ini? Mungkin bisa bantu Grace? Kalau dari Phoenix sendiri, sebenarnya untuk protokol kesehatan, terutama kami yang bergerak di jasa ekonomi kreatif ya, itu sebenarnya udah ada peraturannya sendiri dari pemerintah. Nah, di poin-poinnya itu juga sudah tertera kan. Kalau kita sebagai anak event organizer, kadang kita berinteraksi dengan tamu itu jaraknya lebih dekat, agak sedikit lebih nempel ke, agak lebih sulit untuk kita untuk melakukan social distancing. Nah, oleh karena itu kami dari pihak event organizer memastikan untuk mengurangi dampak dari paparan COVID-19 dan sebagainya, kami dipastikan untuk menggunakan face shield dan juga pasti masker beserta sarung tangan. Jadi latex hand glove. Jadi kalau intimate wedding itu kan memang kita tamunya tidak terlalu banyak, tapi seperti yang tadi sudah dibilang, less people doesn't mean less love. Bukan berarti kalau misalnya tamunya jadi sedikit, rasa sayang berkurang, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi bisa dipastikan meskipun tamunya lebih sedikit, tapi tetap intimate-nya pasti dapat, sama kalau seperti kayak kita sebelum COVID-19 ini terjadi. Gitu. Oke, jadi proteksinya APD-nya lengkap juga ya dari kru-kru Phoenix Event Organizer ya? Iya, betul. Udah pasti aman jadi. Nah, berikutnya kita bakal melihat bagaimana sih contoh wedding gown dari House of Lea. Kita saksikan berikut ini. Seperti janji saya tadi, kita bakal lihat langsung contoh gaun dari House of Lea. Nah, udah ada 3 macam ya di sini ya. Kita bakal bahas satu persatu. Ini gaun apa aja sih? Mulai dari yang ada di sini, yang kelihatan paling casual ya dari antara 3 ini. Ini apa Bisa jelasin, silakan. Ini gaun modelnya mermaid. Jadi kalau di Fairfield sini cocok untuk yang di pool. Jadi nuansa simple. Terus kalau mungkin waktu masuknya bisa dikasih seperti cape, jadi kelihatan lebih ball gown begitu. Bisa 2 model. Lebih simple dan minimalis ya. Iya. Oke, berikutnya setelah mermaid ada apa lagi tuh? Mau yang kemana? Yang ke sebelah sana dulu ya. Setelah tadi di sebelah situ ada mermaid. Kalau yang ini? Kalau ini A-line. Jadi modelnya simple, cuttingnya nggak terlalu besar, jadi cocok untuk mungkin resto. Di sini cocok untuk yang di kava ya, di kava. Oke, jadi ini sedikit lebih lebar daripada mermaid ya. Iya. Yang terakhir. juga nggak terlalu panjang. Nggak terlalu panjang, jadi lebih praktis ya. Nah ini kalau acaranya lebih skala besar lagi di ballroom, kita bisa yang tengah nih. Ini. Untuk di ballroom, mungkin cocok model ball gown seperti ini, dan ini bisa divariasi atasnya, bisa di model seperti yang A-line, juga bisa mungkin tambahan Sabrina atau apa gitu, variasi. Dan itu tadi wedding gown yang bisa Anda pakai, Anda bisa memilih mau yang mermaid, mau yang A-line, ataupun kalau pesta Anda skala besar, Anda bisa memilih ball gown. Baiklah, tadi kita udah ngobrol sedikit mengenai pelaksanaan event new normal, bagaimana dan apa saja yang harus dipersiapkan. Dan jangan lupa setelah wedding talk show kali ini, besok masih ada wedding simulation. Jadi buat kamu yang masih bingung, tadi mungkin udah ada gambaran tapi ingin melihat secara lebih real, lebih nyata, gimana sih pelaksanaan event wedding new normal. Besok kita ada wedding simulation yang dipersembahkan oleh Fairfield Hotel Surabaya by Marriott bersama seluruh vendor yang tergabung di siang hari ini. Nah, terakhir nih untuk teman-teman vendor, mungkin semua penasaran. Apa sih bedanya pakai vendor? Misalnya nih, pakai vendor dari Pativana Film. Bedanya apa sih? Dan kalau mau pakai atau lihat portofolionya harus kemana? Silakan masing-masing boleh promo dikit ya. Kan ujung-ujungnya jualan ya semua ya. Silakan mulai dari Pativana Film. Terima kasih kesempatannya. Kalau dari Pativana sebenarnya mungkin
Saya lihat ke kamera aja ya, biar yang nonton itu langsung lihat muka saya. Kalian coba bayangkan bahwa video wedding kalian itu adalah memori akan satu hari terpenting dalam hidup kalian. Jadi penggunaannya bukan hanya hari H saja, tapi nanti sampai di hari tua kalian, jika video itu tidak spesial, saya rasa akan menjadi salah satu penyesalan dalam hidup. Jadi kalau Pativana berani menjamin Anda akan mendapatkan video wedding terspesial untuk Anda dan pasti beda dengan kapal-kapal lain. Untuk cek video kami atau kontak bisa langsung ke Instagram @pativana.film. Silakan dicek. Terima kasih. Kalau dari Muel Foto, kami sendiri lebih mengedepankan kepentingan dari klien. Mungkin kliennya lebih suka tone warna seperti apa, tema seperti apa, terus baju yang bertema seperti apa, lokasi seperti apa, kita pasti bisa menyesuaikan. Maka dari itu, dimanapun lokasinya, dimanapun bajunya, gimana orangnya, kita pasti bisa menghasilkan foto yang terbaik. Mungkin kalau mau ngecek untuk portofolio, ada di muel_fotografi, nanti ada kontak person saya, Mita. Terima kasih. Catwalk dulu, tunjukin jasnya. Bihin Taylor. Iya, tunjukin fitnya. Silakan, Riko. Ya, selamat siang. Ya, untuk Bihin Taylor sebetulnya kita lebih mengedepankan slim fit. Dimana kan sekarang klien yang menikah pastinya anak muda kan, dan mereka lebih suka yang modelnya slim fit. Tapi biasanya terdengar istilah kalau slim fit itu agak tidak nyaman bergerak. Enggak, istilah Bihin adalah slim fit tapi tetap nyaman dipakai. Itu yang membedakan Bihin sama yang lain. Dan untuk portofolio kita mungkin bisa dicek di Bihin Taylor, @Bihin Taylor di Instagram, sama Bihin for Women. Itu untuk perempuan kalau mau lihat, mungkin mau foto-foto atau mau cek buat private. Baik, seperti yang kita ketahui, Fairfield Hotel Surabaya merupakan bagian dari Marriott International Hotel Group, di mana salah satu core value dari Marriott International adalah put people first, artinya di mana kita akan mengedepankan kesehatan dan juga keamanan dari bukan hanya staf kita tapi juga tamu-tamu kita. Jadi ketika para pengantin mengadakan wedding di tempat kita akan pastikan keamanan dan kenyamanannya. Untuk spesial promo bisa langsung datang ke hotel, bisa nanti kita langsung kontak dengan tim sales and marketing kita. Ada spesial price untuk pengantin yang mengadakan wedding di tahun ini dan tahun depan. Kami pasti memberikan yang terbaik untuk para klien kami, dan kami walaupun mereka memilih harga misalnya second atau new, itu kami untuk penambahan aplikasi gaun, mungkin mau model seperti apa, yang itu kita tanpa tambahan biaya. Jadi karena kami sadar bahwa ini momen terpenting dalam hidup mereka, jadi kami pasti memberikan yang terbaik. Dan untuk Instagram kami di house_of_Lea. Untuk yang mau ngecek baju wedding kami bisa di Instagram house_of_Lea, dan untuk baju-baju prewed bisa di houseoflea.id. Bagi calon mempelai yang ingin memilih dekorasi, pastikan untuk ngecek ke kami Butterfly Decoration. Bisa lihat portofolio kami di Instagram butterfly_decor. Dijamin dengan hasil yang sama, kalian mendapatkan harga yang lebih murah. Kami dari Phoenix Event Organizer memiliki moto bahwa aesthetic combined with experience. Jadi kami berkomitmen untuk selalu memberikan performa bentuk service yang terbaik untuk klien kami. Nah, karena kami memiliki pengalaman yang sangat baik juga di bidang event organizer ini, dan juga untuk keestetikan itu akan selalu berubah dari setiap zaman ke zaman. Nah, kami berkomitmen juga untuk selalu bisa beradaptasi dengan untuk perubahan keestetikaan dan standar-standar yang ada di masa-masa yang akan datang. Untuk portofolio bisa cek Instagram kami di Phoenix Organizer,
Dan bisa juga langsung ke kontak personnya yang ada di bio, ada Adi dan Michael. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Oke, terima kasih untuk seluruh vendor yang sudah berpartisipasi di siang hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Fairfield Hotel, Butterfly Decoration, Pativana Film, Well Fotografi, Bean Taylor, dan juga House of Lea. Dan juga jangan lupa, besok kita masih akan ada New Normal Wedding Simulation bersama seluruh vendor yang ada di siang hari ini. Yang pastinya seluruh rangkaian acara yang sangat luar biasa ini di-arrange dengan sangat luar biasa oleh Phoenix Event Organizer. Akhir kata, saya Aldo Adela. Thanks for watching. Thank you.